kadang ya Lon, kalau misal pengen melakukan hal bermanfaat nih, kadang tuh orang tuh pasti mikir gitu, takut kalau misal dia ingin membantu seorang tuh takut dipandangnya tuh yang nggak baik. Jadi kayak Hidup itu kamu tuh harus memberikan makna yang bagus bagi orang lain, makna yang berarti bagi orang lain. Nih teman-teman nih yang merasa bingung harus gimana sih kalau misalnya kita tuh bertemu dengan orang-orang yang karakteristiknya tuh berbeda, kayak karakternya berbeda dan lain-lain. Kita tuh harus menjelaskan semua dengan kita tuh harus kayak gimana ini, teman-teman. Dan apa yang membuat aku yakin sama dengan perkataan umiku tuh dengan ceritanya yang ini. Dulu umiku tuh pernah tawaf di Mekah ya. Masya Allah. Kan juga gitu ya. Di antara mas-masku, namaku tuh yang paling sering disebut dengan cita-citaku dan gelarku. Coba tebak apa? Podcastan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ibaska TV, kembali lagi di podcast spesial Ramadan dengan series podcastan dengan tagline POV Santri Ibaska Melihat Dunia. Hai guys, perkenalin nama aku Alika sebagai host dan kali ini kita mengundang narasumber yang menarik nih. Langsung aja yuk kita kenalan. Perkenalkan, nama aku Helen sama Mukjizah. Biasa aku dipanggil Helen, tinggalku di Klaten. Umiku yang tinggal di Klaten, abiku dari Lamongan, dan sekarang aku menetap di Klaten gitu. Ada yang mau tanya lagi, lahir? Kayaknya kita langsung bahas temanya aja gak sih? Karena opening temanya nih karena sangat besar banget gitu loh. Oh ya, boleh. Ya, gitu. Jadi guys, kita podcast kali ini akan membahas tema Jadi bermanfaat, siapa takut? Jadi bermanfaat mungkin terdengar sering banget ya di telinga kalian. Tapi jadi bermanfaat tuh ternyata nggak semudah itu loh guys. Ya, nah, benar. dengan siapa takut itu, kita jadi merasa berani tuh menebar manfaat bagi orang lain. Nah, jadi menurut Helen, makna bermanfaat itu apa sih? Oke, ini langsung masuk ke inti nih. Bermanfaat itu menurutku ya, ketika misalkan nih aku sangat bermanfaat bagi orang lain, amin ya teman-teman. Ketika aku tuh berada di suatu lingkungan dan mereka tuh merasa kehadiranku itu kayak sangat membantu mereka gitu. Dan ketika mereka tuh kehilangan aku, mereka merasa sedih dan merasa kehilangan. Jadi di situ tuh kita kayak merasa benar-benar dibutuhkan oleh orang lain gitu loh. Ya sangat dibutuhkan bagi orang lain. Kalau menurut Alika sendiri nih, bermanfaat tuh kayak gimana? Menurutku sih bermanfaat tuh segala yang dilakukan tuh sangat bermanfaat. Jadi kalaupun dia memberi saran, itu pun sarannya tuh digunakan dengan orang lain. Ya, Jadi benar. ya, jadi dia bermanfaat nggak cuma dengan aksi aja nih, misal kayak bantuin ngangkat barang, apapun kayak gitu. Jadi bermanfaat tuh nggak cuma itu doang ya guys. Ya, Jadi sangat luas cakupannya. Bermanfaat itu mempunyai makna yang sangat luas, tidak sempit. Dan itu bisa dilakukan dalam hal-hal yang kecil juga. Benar banget. Nah, tapi tuh kadang ya Lon, kalau misal pengen melakukan hal bermanfaat nih, kadang tuh orang tuh pasti mikir gitu, takut kalau misal dia ingin membantu seorang tuh takut dipandangnya tuh yang nggak baik. Jadi kayak misal dia tuh membantu orang nih, terus orang tuh pasti pandangannya tuh nggak selalu baik ya. Pasti kayak mikirnya kayak, caper kayak gitu loh. Menurut lu Helen kayak mana sih? Kalau misal orang berpandangan kayak gitu tuh kita harus bersikap apa gitu? Karena ya namanya hidup ya Lik ya. Banyak yang suka, banyak yang nggak suka, dan nggak mungkin kita di suatu lingkungan tuh disukai sama semua orang gitu juga ya. Kalau misalnya seperti itu, emang dari kecil sih, bukan ya gimana ya, aku tuh melihat kayak melihat tokoh inspirasiku tuh seperti pahlawan-pahlawan gitu, dimana mereka tuh hidup nggak cuma sekedar hidup yang benar-benar kayak cuman numpang minum habis itu mati, habis itu memilih surga dan neraka. Nggak seperti itu. Jadi tuh prinsipku tuh seperti ini. Hidup itu kamu tuh harus memberikan makna yang bagus bagi orang lain, makna yang berarti bagi orang lain. Jadi ketika kamu hidup itu kamu emang harus bersusah-susah dahulu sehingga namamu tuh sangat dikenang oleh orang lain. Mungkin bisa dijadikan seperti penelitian-penelitian itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh zaman dulu. Ya, buktinya masih terkenang dan teringat sampai dan sekarang. Itu yang saya inginkan, dan itu yang aku inginkan ketika namaku tuh udah hilang, ternyata namaku tuh diabadikan gitu di suatu mungkin tumbuhan atau hewan atau apa dan lain-lain, kan termasuk keren gitu. Jadi nggak hanya sekedar meninggal tapi juga dikenang gitu loh Lik. Iya. Nah, tapi tuh ya Len, kadang tuh orang tuh bermanfaat tuh ragu banget buat bermanfaat gitu ya. Kayak gitu tuh tergantung orang-orang ya Lik.
orang-orang tuh memandang bermanfaat tuh kayak gimana gitu teman-teman. Kalau aku sendiri memandang bermanfaat itu ya memang harus aku lakukan gitu. Sama seperti hadis yang Rasulullah katakan ya. Khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi aku berusaha mengamalkan hadis tersebut meskipun di sini aku juga belajar buat selalu bisa menjadi bermanfaat gitu. Di situ tuh aku menanamkan pada diriku bahwa gak usah takut sama orang lain, hidupmu, hidup orang lain dan hidup orang lain gitu loh. Maksudnya ketika orang-orang mengkritik dan lain-lain, jangan pernah takut gitu. Karena emang hidup tuh kadang tuh kita tuh juga sering dikritik gitu loh teman-teman. Kadang kita hidup di suatu lingkungan dan lain mau kita nih hidup di suatu lingkungan dikritik, terus kalian pindah lagi ke lingkungan yang lain, kalian pasti bakal dikritik teman-teman. Bahkan itu juga jelas di Al-Quran gitu loh teman-teman. Jadi kalau intinya kalau kita mendengarkan omongan orang lain tuh nggak bakal ada habisnya ya. Iya, Jadi nggak kita bakal tuh ada habisnya. jangan takut jadi bermanfaat gitu. Iya, bener banget. Dan dulu sampai sekarang ya umiku tuh bahkan aku tuh sampai bingung tau, cita-citaku kan kayak yang mungkin aku agak ragu gitu ya sama cita-citaku. Umiku selalu meyakinkanku karena aku ada satu cerita dari umiku kayak gini. Kan aku 3 bersaudara. 2 laki-laki 1 perempuan. Aku anak terakhir gitu. Umiku tuh selalu bilang kayak gini, "Adek besok harus jadi dokter ya, besok harus jadi dokter," gitu. Amin. Di situ aku masih ragu sih, Maksudnya umiku bilang aku harus jadi dokter tuh kenapa gitu. Umiku selalu bilang kayak gini, biar kamu tuh bisa bantu banyak orang lain gitu. Pasti kebanyakan anak kecil-kecil itu juga pada bilang mau jadi dokter biar bisa membantu orang lain gitu. Kadang pas udah gede berubah cita-citanya. Aku sampai sekarang nggak boleh untuk berubah karena memang umiku udah meyakinkanku kayak gitu. Dan apa yang buat aku yakin dengan perkataan umiku tuh dengan ceritanya yang ini. Dulu umiku tuh pernah tawaf di Mekah ya. Masya Allah. Itu juga gitu ya. Di antara mas-masku, namaku tuh yang paling sering disebut dengan cita-citaku dan gelarku. Coba tebak apa? Helen Salma. Alah. Gini. Profesor, dokter Helen Salma Mukjizah. Kayak gitu. Amin. Dan bahkan dulu pas kecil tuh aku. Jadi umimu tuh pengen banget ya kamu. Iya, bener banget, bermanfaat bagi orang lain tuh. Dan bahkan pas aku lahir ya, kan aku kan udah bersaudara. Lalu ya udah lahir kan, habis itu umiku tuh masih kayak yang maksudnya pas lahir itu masih tanda tangan BNI gitu, jadi ya itu sih yang ngakinin aku buat aku bisa jadi dokter dan bisa bermanfaat orang lain karena umiku sendiri. Kalau itu kan bermanfaatnya mencakup yang luas ya, Len. Kalau misal di pondok nih, bermanfaat yang bisa kita lakukan tuh apa sih, Len? Pasti banyak banget kan? Banyak banget, nggak perlu diutarakan pun juga kamu bakal tahu sih, Maksudnya udah ini aku utarakan aja. Jadi biar penonton juga tahu nih yang mondok gitu, lagi nonton sambil ngabuburit ya di rumah. Ya biar tahu nih teman-teman. Kalau misalnya di pondok ya, di pondok tuh banyak sih karena di sini di Ibnu Abbas ya banyak organisasi yang kita lakukan, banyak juga kayak di hujrah juga banyak gitu. Mulai dari diri sendiri deh, bagaimana kamu tuh bermanfaat buat dirimu sendiri gitu, bagaimana kamu kayak tidak membenci dirimu, kamu bisa mengerti dirimu, kekurangan dirimu, kelebihan dirimu, dan kamu tidak boleh kayak love yourself gitu. Itu dari hal yang terkecil. Kemudian kalau misalnya kamu sudah bisa menyukai dirimu dan mengerti dirimu itu seperti apa, kamu mungkin akan lebih mudah untuk bisa menjadi bermanfaat buat orang lain gitu. Kalau misalnya di hujrahnya ya aku kan emang hujrahku tuh ya udah kayak gitu banyak kelas 11 dan kelas 10-nya juga kan. Dan aku kelas 10 sendiri yang sarirnya atau keranjangnya itu di bawah, kayak tidurnya di bawah gitu. Kadang aku juga bingung sih, teman-temanku tuh pada tidur di tempatku semua teman-teman, dan bahkan tuh mereka kayak benar-benar menguasai kasurku, bahkan saya tuh tidak bisa tidur teman-teman. Saking nyamannya kasurmu, dan itu juga tempatnya strategis karena kamu di bawah sendiri ya gitu. Nah gitu, nggak mungkin juga teman-temanku duduk di sarungnya kelas gitu juga kan, ini aku masih kelas 10 ya teman-teman. Jadi aku berpikiran bahwa ini realisasiku di hidupanku ya, gimana aku bisa memikirkan kayak harus luas gitu, pikirannya tuh harus luas. Kalau teman-temanku pada duduk di bawah, bahkan aku gak bisa tidur, aku selalu berpikiran seperti ini. Oh ya, kasian juga mereka. Maksudnya sarungnya di atas, keranjangnya di atas, cuman aku doang yang di bawah gitu teman-teman. Jadi aku berusaha kayak sabar, bener-bener ketika kamu mau bermanfaat, ketika kamu mau menjadi bermanfaat, itu salah satu caranya atau salah satu cara terbesarnya itu kamu harus sabar teman-teman. Gak bisa langsung kayak yang jadi jeder langsung jadi gitu, nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga karena
kita jadi sabar juga tuh nggak cuma nyiapin mental doang, jadi kayak kita harus sabar lahir batin banget gitu ya Lan. Ya bener banget sih. Nah, aku berusaha sabar banget sih menjalani hidupku. Ya lanjut ya ke Asli. Nah pas aku tidur, bahkan mereka buat tidur, aku tuh berusaha untuk bahkan aku tidur di bawah, tau gak sih Lik? Loh, Mereka kok tidur aku jadi di kamu kasurku. belum tentu bisa sekuat itu ya Lan. Jadi kayak aku juga di sini sama belajar ya guys, karena Ya aku juga sama belajar sih teman-teman. ya jadi mungkin Masya Allah banget ya Helen ini sangat bersabar sekali. Jika aku seperti dia mungkin ya aku tidak mungkin sesabar dia mungkin. Insya Allah bakal soon ya sesabar Helen gitu. Ya amin. Amin. Berusaha. Bismillah. Bismillah. Di situ aku juga kayak yang berusaha berpikiran luas, kayak oh ya mereka kayak sarnya di atas, mereka juga pasti, bahkan mereka skincarean tuh juga numpang sariku, jadi skincare semua tuh ada di sari kulik. Jadi kayak yang berusaha tegar, sabar, dan wah kamu keren. Maksudnya aku berusaha memberikan kesan yang baik buat mereka gitu loh. Bahwa aku tuh berusaha menjadi bermanfaat, berusaha menjadi, maksudnya di kehidupan mereka setidaknya aku punya kesan yang baik itu bagi mereka gitu. Kalau misalnya nih di kehidupan yang lain mungkin aku dikira sokap dan lain-lain, sok akrab gitu dan lain-lain. Tapi jujur emang kamu seramah humble itu Lan. Tapi baik kok. Maksudnya itu tuh jadi value diri kamu gitu loh. Jadi orang tuh memandang kamu tuh nggak yang kayak ih Helen jutek kayak gitu. Orang tuh anggap kamu kayak ih Helen ramah, humble. Jadi orang pun kayak apa-apa mungkin bisa minta tolong ke kamu. Jadi kamu tuh bisa melakukan hal yang bermanfaat. Jadi pandangan orang ke kamu aja udah ramah gitu loh. Karena itu tuh mungkin pondasi utama jadi bermanfaat ya. Karena kan pasti orang tuh meminta bantuan kepada orang yang ramah sebenarnya. Enggak juga sih sebenarnya. Ya gitu. Emang ya benar banget. Ya kalau misalnya dalam kehidupan organisasi aku kayak berusaha yang kalau boleh tahu nih Helen organisasinya apa sih? Nah, di departemen apa sih? Aduh, dulu SMP ya teman-teman. SMP aku di Ibnu juga, SMA juga lanjut di Ibnu SMP dulu aku kelas 7 tuh benar-benar sangat betah banget guys di sini, benar-benar sangat betah itu. Bahkan aku selalu nangis ke orang tua aku, ke omiku, dan bahkan aku selalu dijenguk melebihi mereka yang nggak dijenguk. Kebetulan rumahnya di Klaten juga, jadi deket gitu ya. Iya benar banget teman-teman. Habis itu ya udah di situ aku kelas 7 tuh menunjukkan ya emang aku dari kelas 7 udah ramah dan humble gitu ya. Mungkin gen juga ya, gen dari Umi dan Abiku. Kelas 8 aku menunjukkan bahwa aku tuh berusaha mau bisa menjadi BSMR. BSMR tuh Berdasar Remaja ya teman-teman. Sesuai dengan cita-citaku teman-teman. Aku berusaha kayak bisa menjadi ya bermanfaat sejak dini dulu. Jadi kayak pemanasan dulu ya sebelum jadi real dokter gitu. Amin, kita ya Allah. Jadi BSMR dulu nggak apa-apa kali ya, masih SMP gitu. Ya bener banget. Makanya di situ aku berusaha menunjukkan bahwa aku tuh ingin banget jadi BSMR kayak aku. Bahkan aku nggak tahu kayak mereka tuh pas angkat mereka tuh selalu nulis sama aku buat jadi ketua BSMR. Aku juga bingung. Bahkan pas temanku dulu yang udah selesai ini SMP di Mabas terus lanjut SMA-nya di luar itu bilang kayak gini dulu ya. Helen aku nulis namamu tak buat jadi ketua BSMR. Hah emang kenapa? Aku kenapa gitu? Karena dulu aku tuh dibawain banyak banget obat-obatan gitu, kayak yang dari habis itu diare, habis jadi itu udah kayak panas. apotek gitu ya. Iya bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi itu juga dari mbak sepupu sih. Di situ aku kayak yang bingung, kok orang-orang pada ngeliat aku kayak bener-bener yang steril itu ya, ternyata aku kayak bener-bener dibutuhin buat hidup mereka. Dan bahkan aku nggak ngerasa kalau misalnya aku tuh udah bantu orang tuh sebanyak itu yang nggak boleh ini juga. Tapi tuh banyak orang yang datang ke aku itu kayak yang makasih Helen. Iya sama-sama. Dari jadi tempat cerita, tempat orang minta bantuan, obat bahkan ya, keluarnya ke Helen gitu, Masya Allah. Jadi sangat bermanfaat banget sesuai dengan tema podcast kita kali ini. Nah terus di situ aku berusaha menunjukkan bahwa aku tuh ingin jadi BSMR. Terus pas pengumuman itu tuh ya yang mengumumkan Ustadzah gitu. Terus panggillah ketua BSMR Helen Salma Mujiza. Di situ semua pada kaget, semua tuh pada kaget. Bahkan aku jadi ketua tuh semua pada kaget karena emang dulu mungkin aku masih kecil dan se-childish itu. Bahkan nggak tahu sih sampai sekarang masih childish atau enggak. Ya mungkin masih, tapi berusaha mengurangi karena sudah SMA juga ya, harus melihat masa depan. Habis itu di situ aku udah jadi ketua. Itu kaderisasinya ada 2 kali habis itu kaderisasinya itu ada 2 kali. Kaderisasi pertama itu tuh
aku masih menjadi ketua. Di situ aku nunjukin bakatku, di situ aku berusaha untuk merangkul anggotaku juga. Jadi kayak berusaha meyakinkan juga kalau ini loh pilihan Ustadzah tuh nggak salah milih aku ketua Bener banget, BSMR gitu. Keren banget. Jadi kamu tuh memegang kepercayaan Ustadzahmu itu dengan baik gitu. Bener banget. Terus pas kader kedua, alhamdulillahnya nama aku dipanggil lagi sebagai ketua. Terus hingga akhirnya reor itu udah jadi SMR sejati. Terus nih guys, kelas 9-nya itu aku udah selesai kan ngelepas masa amanah juga. Di situ aku berusaha, meskipun aku udah nggak jadi BSMR, meskipun aku nggak ada lingkupan untuk bisa menjadi bermanfaat, itu sebenarnya aku berusaha menjadi kesan yang baik buat mereka gitu loh. Ya, jadi meninggalkan perspektif yang baik gitu. Bener banget. Di kelas 9 pun di situ aku kayak berusaha belajar juga ya pasti. Habis itu membantu orang lain kayak bener-bener ngajarin mereka dan lain-lain, itu juga pasti dilakukan. Pada akhirnya hingga pas graduate itu tuh nggak disangka-sangka banyak banget yang ngasih aku hadiah. Gift grade ya. Iya bener banget. Bahkan aku juga sampai bingung tau, sebanyak itu. Bahkan di saharku tuh sampai nggak ada tempat buat aku tidur, sampai aku tuh tidur di bawah. Aku sampai bingung mereka tuh ngasih aku karena apa gitu. Dan bahkan sebagai tanda terima kasih nggak sih? Ya mungkin nih, ya bener banget. Sebanyak itu, sebanyak itu. Kadang juga tanpa kita sadari ternyata itu tuh hal yang sangat bermakna bagi orang lain. Semisal kalau kita bantu, semisal pun nggak cuma bantu nih, jadi pendengar cerita yang baik aja, itu tuh pasti orang lain tuh udah merasa meluapkan semuanya ke kamu dan pastinya dijaga dong ya, maksudnya nggak sebar-sebar kayak gitu. Itu pasti kayak sudah menambah bebanmu mungkin ya, tapi juga tuh mengurangi rasa yang berkecamuk gitu di kepalanya. Jadi ya sudah lega gitu. Jadi nggak terlalu stres. Ya mungkin gara-gara gini ya teman-teman, berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Meskipun kamu juga cerita yang baik. Paham paham. Kayak gitu. Kelas 9 di situ aku bisa mengambil pelajaran bahwa jadi bermanfaat tuh ternyata bukan kita yang mengakui bahwa kita bermanfaat, tapi orang lain yang mengakui bahwa kita tuh bermanfaat buat hidup mereka. Paham, Paham. Kayak gitu. Hingga akhirnya kelas 10 ini, saya menginjak kelas 10. Dulu kedatangan awal-awal itu kan ya udah emang diketahui kelas 11 sebagai OSIA semua gitu kan ya. Terus kelas 10 nggak ada OSIA gitu. Padahal aku pengen banget tahu jadi OSIA dulu kelas 10. Tapi bukan, ya ini nggak perlu di-spill dulu. Nah ini ceritanya seperti ini teman-teman. Pas itu aku lagi tidur kan teman-teman. Terus tiba-tiba dibangunin sama temanku. Helen dicari kakak kelas gitu. Kita manggilnya Uti. Dipanggil Uti. Terus itu aku kaget banget, itu aku masih pakai baju tidur. Dan itu pasti rasanya kaget banget. Kenapa nih? Kayak gue ngelakuin aku ngerasain kesalahan apa nih kayak gitu. Kamu ngerasain kesalahan apa sih gitu. Di situ aku langsung kayak yang kaget. Terus aku tiba-tiba langsung keluar kayak gini. Gimana Ti? Kayak gitu kan. Habis itu kayak gini, pakai baju gamis dulu. Ya, akhirnya aku ambil gamisku. So aku keluar, di situ ada Tiaska tuh ya aman dulu. Kesepil. Ya udah Tiaska. Jadi Tiaska bilang kayak gini, itu ikut Aidam ya udah. Nah, habis itu aku ikut di Aidam. Di situ aku diwawancara gitu. Gimana sih pandangan Aman menurut kamu? Langsung ya, to the point. Jadi kayak kamu kayak batin, udah tahu nih arahnya kemana kayak gitu. Rasanya deg-degan juga gak sih, Lan? Deg-degan banget, bayangkan Aman itu suatu organisasi yang suatu kisem yang benar-benar aku sangat hindari. Bahkan aku sangat mengejudge dulu kelas 9 SMP itu selalu mengejudge Aman, nggak ada gunanya, nggak pernah bekerja kayak gitu dan Aman pun kayak keluar dari lingkup BSMR gitu ya, masa kayak keluar kayak yang langsung aman gitu. bener banget. Dan di situ aku langsung kayak gimana Ti? Habis ini aku cuma cerita kamu dan sobat Ibas apa sih yang menonton gitu. Di situ aku cuma bisa jawab sebisaku dan memuaskan, ya nggak memuaskan juga sih, berusaha memuaskan untuk Tinya gitu ya. Aku ngomong kayak gini, Aman menurutku gini sih Ti, kayak yang mereka tuh kayak berusaha menjaga keamanan di pondok dan mereka tuh berusaha merealisasikan peraturan yang sudah ditegakkan oleh pondok itu supaya dipatuhi oleh santriwan dan santriwati gitu. Santriwati. Salah. Santriwati gitu, Terus itu Aida mungkin merasa memuaskan gitu kali ya ininya jawabannya. Terus di situ Aida bilang kayak gini, kalau misalnya kamu mau jadi Aman gimana, Len? Kamu langsung ditembak ya.
Ya langsung gini, jadi aman kamu sanggup gak Lan? Terus aku di situ bingung. Sebenarnya aku mau jadi OSIA tuh di situ aku berusaha untuk bisa menjadi OSIA ibadah karena ini cukup kamu dan sobat Ipaska yang tahu ini ya. Iya. Jadi ini eksklusif ya guys. Eksklusif banget teman-teman buat kehidupanku. Bener-bener gak semua orang tahu tentang ini kecuali sobat Ipaska dan Alika. Oke. Di situ Ida bilang kayak gini. Helen, aku kan tadi Ida udah bilang tuh yang kalau misalnya jadi aman mau nggak gitu. Terus Helen jawab gini, aku jawab gini. Ida, sebenarnya kalau misalnya ibadah itu ada kelihatan gitu manfaatnya buat apa, buat diri dan orang lain itu ada. Contohnya nih, kalau buat diri ibadah itu tuh kita bisa merealisasikan kayak apa-apa yang Allah perintahkan gitu loh, Rik. Iya, jadi kayak benar-benar terhubung antara ibadah dan jadi dunia. mengajak orang sholat dari mulai sholat, maksurat, dan sekarang tuh ada ibadah tuh ada program muslimah pencinta tahajud tuh. Jadi kayak mengajak semua tuh yang mau aja sih guys, tapi itu lumayan banyak yang daftar dan gak cuman itu, jadi ada puasa Daudnya, jadi kayak Masya Allah banget ya, sebenarnya banyak banget ya ibadah tuh. Bahkan amalan akhirat itu bener, banyak amalan banget. akhirat banget teman-teman ibadah tuh. Dan aku menjelaskan kepada Dia Idam kayak gini, kalau misalnya ibadah jelas ya Ti, manfaatnya buat diri sendiri dan orang lain tuh apa gitu. Tapi kalau aman manfaatnya buat apa ya Ti gitu. Langsung ya, jadi kayak kamu tuh bertanya-tanya banget gitu, kenapa sih aku ditanya-tanya tentang aman gitu. Langsung dipilih gitu. Saya langsung ditanyain mau apa tidak gitu. Kaget kan, Lek? Kaget sih. Dan tahu nggak, dulu kan aku aman tuh yang terkenal kayak yang judes, kan judes. Habis itu cuek, tegas kayak gitu kan. Dan enggak banget sama aku yang ya kamu paham lah aku tuh kayak gimana, Lik. Yang aktif dan humble gitu. Maksudnya yang senyum-senyum, ramah gitu. Senyum teman-teman. Di situ aku kayak yang Lotit yang milih aku siapa ya? Habis itu Ti Idam tuh ngomong kayak gini, Ustadzah gitu. Duer. Di situ aku kayak yang mau nolak tapi kayak takut kayak yang jadi kayak bismillah aja dulu lah, kayak jalanin aja dulu nggak sih, siapa tahu kan mulai dari situ kamu jadi tahu manfaatnya aman nih apa, karena sebelumnya kan kamu nggak tahu tuh kalau aman nih manfaatnya apa sih kayak gitu. Kalau misal ibadah kan udah jelas gitu. Iya teman-teman, di situ yang sebelum itu nih kita balik nih, yang aman menurut Ti Idam tuh gimana. Nah Ti Idam jawab di situ Lik, kayak yang Lan, dulu aku kelas 10 itu nangisan OVT-an, dimana aku tuh selalu kayak orang-orang kritik tuh selalu dimasukkan dalam pikiran maupun hati gitu Lik. Jadi kayak ya kepikiran banget lah kayak gitu. Ya, terus semenjak jadi aman dan diketahui dan dikasih tahu kalau misalnya Ti Idam tuh jadi ketua aman, Ti Idam berusaha kayak yang di situ Ti Idam tuh jadi nggak cengengan ke OVT-an dan kayak berusaha bodo amat sama yang lain kan emang kita dan jadi benefitnya tuh ke diri sendiri gitu ya. Iya, dalam diri sendiri gitu. Dan di situ aku bilang ke Ti Idam, sebenarnya relate sih Ti sama kehidupanku, kayak yang emang aku tuh OVT-an banget orangnya, cengengan banget dan lain-lain. Di situ aku kayak karena yang milih itu juga ustadzah ya, Lik, jadi aku juga nggak bisa nolak gitu, Lik. Di situ Ti Idam bilang kayak gini, jawabannya malam ini juga ya. Nanti nggak bisa besok ya Ti gitu. Nggak bisa malam ini gitu. Di situ aku jawab apa? Tebak apa? Ya bismillah. Ya kayak gini. Ti, besok mau istirahat dulu juga nggak bisa Ti. Nggak bisa, harus malam ini kan gitu. Ya udah Ti, aku nggak jawab iya atau nggak, Rik. Aku nggak jawab iya atau nggak, tapi aku jawabnya insya Allah ya Ti. Jadi setidaknya tidak istikharah, setidaknya tuh mengambil nama Allah di dalam langkahku itu. Iya, jadi agar langkahnya tuh baik dan seterusnya tuh dilancarkan sama Allah, jadi pas kamu jadi aman gitu ya. Nah sekarang pun udah tuh kan pengumuman yang jadi kaderisasi awalnya. Enggak dong, langsung reor. Di situ disebut namaku. Aku kaget juga sih, bahkan aku udah cerita ke orang, ya nggak cerita ke banyak orang, aku kayak selalu nge-keep ini karena aku juga nggak tahu juga kan jadi aman atau enggak. Pas pengumuman pun udah tuh kesebut namaku, Aman Helen Salam Ujizah. Di situ aku langsung nangis jadi-jadinya. Aku peluk orang di sampingku, temanku Alta tuh langsung tak peluk, langsung aku nangis di situ. Jadi kayak benar-benar se-shock itu ya. Nah aku juga mau cerita nih Len, pas awal aku kepilih jadi PH. Jadi guys, aku tuh organisasinya PH ya. Sini nih. Iya nih. Kayak
Ya udah. podcast sekarang kayak gini kerjaan. Tapi itu sebenarnya bukan jobku guys. Jadi itu aku jobnya tuh manajemen program dan kebetulan aku mau aja jadi host gitu. Jadi pas aku milih itu karena tuh aku berpikir kayak gini. Mungkin siapa tahu dengan kan manajemen program tuh yang membuat tema-temanya gitu kan guys. Dengan aku membuatkan tema seperti ya banyak-banyak yang kayak di podcast biasanya gitu. Jadi disampaikan dengan orang lalu orang yang mendengar tuh jadi kan bermanfaat juga Len. Jadi Iya, bermanfaat tuh bisa mana aja gitu, nggak cuman langsung. cakupannya Jadi tuh luas banget teman-teman. Dari jadi emang aku SMP ke SMA itu ada banyak yang bisa kita ambil, kesan yang kita ambil tuh buat bermanfaat tuh banyak. Bahkan Alika pun juga seperti jadi aku itu. menebar manfaat lewat media seperti itu. Wah, keren sekali Aku Alika. mikirnya awal tuh seperti itu sih. Karena kan diangkatnya tuh ada alasan kenapa kamu milih ini gitu. Jadi aku milihnya itu. Keren. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi Alika? Jadi Len, selama kamu berbuat manfaat ini bagi orang lain, Ya. itu tuh dampak positifnya bagi kamu tuh apa sih? Pasti kan dong. ada dampaknya kan, feedbacknya bagi diri kamu sendiri tuh apa Len? Kalau Nah, boleh tahu, Sobat teman-teman. Ibaska TV dengerin ya nih. Dengerin nih teman-teman, ini hanya cerita kepada Sobat Ibaska TV dan Alika. Jadi Alika, aku mungkin bisa dibilang penelitian, mungkin, tapi nggak juga penelitian. Dulu kan aku kelas 10 nih di ISAN 6. Istanbul 6. Ya Allah, ini teman-temanku. Oke, fun fact, Istanbul 6 tuh nama kamarnya ya kalau di Ya. sini, nama hujroh. Nama Kita kamarku. nyebutnya hujroh seperti itu. Di situ aku kayak, di situ kan aku baru awal-awal masuk kelas 10, Lik. Kan aku juga kayak masih lupa gitu lingkungan IBAS tuh kayak gimana, ya nggak? Apalagi Gedung Barat kan dulu SMP di timur kan. Iya. Jadi kayak Jadi ya gini mungkin guys, Gedung Timur dan Gedung Barat tuh berbeda. Gedung Timur itu di mana di situ tuh ada kelas 7 ya, Lik. 7, Iya. 8, 9, 10, 11. Jadi semua SMP tuh adanya di Gedung Timur. Jadi yang di timur tuh yang sebagian SMA aja guys. Ya. Sama semua SMP. Kalau untuk SMA itu semuanya itu ada, nggak semua juga, itu ada di Gedung Barat. Jadi emang wilayah SMA sih aku tinggalnya. Nah di situ aku kayak berusaha, masih lupa gitu lingkungan IBAS tuh kayak gimana. Jadi aku juga di situ tiba-tiba tuh udah pengumuman tuh, tiba-tiba aku jadi ketua hujrah, Lik. Jadi emang aku kaget, Lik, sumpah. Kamu antara kaget dan berpikir wah Takut. peluang takut juga. Jadi kayak berpikir juga gak sih Len, wah peluang aku bermanfaatnya jadi semakin lebar nih kayak gitu. Bener banget banget. Ini lihat nih, ulang ya. Jadi aku tahu aku ketua hujrah tuh kayak ini. Karena aku dulu di ini ya, di rumah. Terus pengumuman tiba-tiba dikasih disarkan sama Mbakku. Kayak gini. Selamat ya Mbak Helen, udah jadi ketua hujrah. Semoga bisa memegang amanah dengan baik. Duar. Di situ aku benar-benar kaget. Soalnya ngeliat hujrahku duar GB. Bener-bener aku dulu setrauma itu sama GB sejujurnya. Tapi ya udah, ternyata enak juga. Jadi bisa tambah dewasa gitu. Bener banget. Di situ sampai mana, Lik? Jadi kamu terpilih ketua hujrah. Karena juga kamu jadi ketua hujrah lagi gak sih Len? Iya. Jadi wow banget guys. Jadi Helen tuh kayak enggak, Masya Allah banget Masya Allah, ya. Jadi pandangan amin, orang ke dia tuh kayak udah yang baik gitu loh, kayak wih Helen bermanfaat banget gitu. Ya Allah, amin, Lik. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Allah, amin ya Allah. Di situ, nah ini penelitian nih, Istanbul 6 udah tuh masuk aku jadi sebagai ketua hujrah di situ. Di situ aku kayak masih, karena di situ banyak juga orangnya. Nih teman-teman nih yang merasa bingung harus gimana sih kalau misalnya kita tuh bertemu dengan orang-orang yang karakteristiknya tuh berbeda, kayak karakternya berbeda dan lain-lain. Kita tuh harus menyelaraskan semua dengan kita tuh harus kayak gimana ini, teman-teman. Ini mungkin salah satu penelitian juga, tapi juga nggak penelitian, kayak ya udah. Pengamat sosial ya. Iya, pengamatan. Di situ di ISAN 6 aku kayak yang masih capek, bener-bener capek-capeknya ya, Lik. Di situ aku kayak yang nggak tahu harus sikap kayak gimana, dan bahkan aku selalu mencari-cari buku gimana sih sikap apa sih yang harus kita lakukan di sini, bahkan di dunia ini dengan sikap dan karakter manusia itu yang berbeda-beda gitu. Di situ aku masih bingung banget. Di situ aku ngamatin sih satu temanku, Laras namanya, Laras. Dia Laras tuh kayak yang iya kayak people pleaser gitu loh. Tapi nggak people pleaser banget, tapi people pleaser, Rick. Jadi tuh ya apa-apa, maaf kayak gitu ya. Mau, iya nggak apa-apa. Minta tolong banget. Dia tetap mau dan mau. Jadi gitu. dia tuh mau menolak tuh gak enakan gitu ya. Tapi kalau aku, Lik, aku tuh kayak yang kalau misalnya aku nggak mau, ya udah nggak gitu loh. Maksudnya juga nggak apa nggak sih, Lik? Kayak ya udah ada teguh prinsip gitu. By the way, tentang nggak enakan kita juga tuh ada nih podcastnya. Jadi di series lain, jadi lupa nonton ya.
Ya boleh. Ada di mana, Lik? Coba di bawah ini. Ya nanti kamu tambahkan sendiri ya, Lik. Gak enakan gitu. Ya. Ya, judulnya itu. Ya. Di situ aku kayak yang masih dengan sikapku yang biasa, yang masih nggak ngampatin orang-orang dengan baik sih. Maksudnya dengan aku bingung harus dengan sikap kayak gimana sih. Aku tuh harus mengerangkul orang-orang ujul-ujul di tempatku. Aku tuh kayak di situ mungkin kalau aku dari aku sendiri ya, aku merasa sikapku tuh kayak di situ marah-marah benar-benar karena ujulnya capek juga ya, dan ya seperti itu ada masa hujul juga. Dan itu juga mungkin padat sama kegiatan sekolah, pondok, organisasi kayak gitu biasanya tuh yang membuat dampak dari kitanya sendiri yang kayak gampang marahan ya. Jadi emang mungkin anak hujuramu juga mungkin paham ya sama perempuan, apalagi memahami kamu. Amin. Di situ aku bingung kan harus kayak gimana. Terus hingga pada akhirnya udah selesai kan, aku udah ngamatin tuh teman-temanku. Aku benar-benar ngamatin sikap-sikap apa sih yang mereka tuh. Pokoknya aku ngamatin lah sikap-sikap orang tuh kayak gimana. Di situ aku ngamatin sikap-sikap orang kayak gimana, aku jadi tahu, oh ternyata ini toh yang bisa diterima sama orang gitu. Nah, akhirnya di insan 9 aku terapin itu. Nih, teman-teman sobat Ibaska TV. Apa nih? Penasaran nggak sih guys? Pas insan 9 aku berusaha buat cerita lembaran baru di hidupku, dimana aku tuh kayak berusaha buat bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Karena di Islam 6 mungkin aku ngerasa nggak terlalu bermanfaat bagi orang lain dan berusaha nggak bermanfaat bagi orang lain. Aku kayak yang di situ tuh pas di Islam 6 ya, aku tuh kayak nanuin aku diriku sendiri gitu loh, kayak paham, kayak berusaha memahami diriku sendiri. Jadi aku nggak memberikan banyak dampak ke orang lain gitu loh. Kayak jadi kamu tuh fokus terhadap diri sendiri. Fokus ke diri kamu sendiri gitu. Ya, benar banget. Dan di situ, Lik, aku ini di saat 9 aku udah tahu sikap apa yang harus aku lakukan. Jadi bukan people pleaser juga. Jadi di situ tuh kita tuh juga apa ya? Nolak iya. Ketika ada orang salah, kamu mengingatkan. Iya benar, kamu mengingatkan. Tapi dengan cara yang baik karena kamu udah tahu sikap orang tuh kayak gimana. Kalau misalnya dia nggak bisa dimarahin, ya jangan dimarahin. Kamu ngomong dengan baik-baik gitu. Tapi kalau misalnya emang orangnya tuh harus dimarahin, ya marahin, Lik. Itu jadi kamu bertindak sesuai karakter orang-orang yang berbeda-beda itu. Dan aku di situ di insan 9 itu, Lik, aku tuh kayak berusaha memahami mereka. Dengan yang tadi loh, yang Sarah di bawah itu, aku berusaha memahami mereka, apa sih yang mereka rasakan, apa sih yang mereka butuhkan gitu. Sehingga aku di situ tuh merasa menjadi bermanfaat. Nah kayak gitu, di situ, Lik, aku merasa ada dampaknya. Di saat 6 aku merasa bahwa aku tuh sangat dihindari, sangat dibenci dan lain-lain. Aku merasa doang sih, tapi orang lain mungkin gak berpikiran seperti itu, tapi aku yang merasa. Dan di Ihsan 9 aku merasa bahwa aku tuh kayak dibutuhkan orang lain dan orang-orang tuh kayak lebih cinta ke aku, kayak gitu, Lik. Jadi memahami orang juga tuh sangat berguna ya bagi cara kita agar bermanfaat bagi orang lain. Nah untuk yang terakhir nih. Iya boleh. Trik supaya bisa jadi bermanfaat versi kamu yang versi lebih simpelnya, maksudnya kayak intinya gitu. Intinya dari tadi yang kita ini ya teman-teman, dari yang aku ceritain pengalamanku dari kecil, SMP, SMA, bahkan hujrahku ini, bahkan jadi aman juga ini. Pertama, kita harus sabar ya, Rik. Yang tadi yang pertama sabar. Itu kunci paling penting. Karena bermanfaat tuh kalau misalnya kamu nggak sabar dan kamu nggak meniatkan karena Allah nih. Semua teman-teman ini Helen warningin buat kalian semua. Ketika kalian itu melakukan hal sesuatu itu tidak diniatkan dengan karena Allah, itu Allah tuh itu akan malah kayak apa ya? Malah kamu tuh nggak sampai ke tujuan kamu gitu. Iya. Kalau misalnya kita niatkan karena Allah, itu justru Allah tuh akan bantu ketika ada suatu masalah yang menghadapi kita, paham gak sih? Jadi kalau kamu ada masalah, pasti itu Allah bantu karena dari buah baik kamu sabar kayak gitu. Ya benar banget. Makanya di jadi bermanfaat ini aku berusaha menjadi bermanfaat tuh aku juga niatkan karena Allah. Jadi setidaknya aku mendapatkan pahala. Jadi dan orang lain tuh nyampe ke sobat Ibaska TV. Iya gitu. Dan yang tadi kan udah niatkan karena Allah. Habis itu yang ketiga itu yang aku membuat penelitian, pengamatan itu, bahwa orang tuh sikapnya beda-beda teman-teman. Dimana mereka tuh karena juga namanya manusia, Allah tuh ciptakan berbeda-beda juga. Makanya di situ kita harus berusaha memahami orang lain gitu. Kita mau berusaha menjadi bermanfaat bagi orang lain, kita harus juga pahami sikap mereka tuh harus kayak gimana. Gimana sih kita bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain di kehidupan mereka dengan cara memahami kehidupan mereka tuh apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita tolong dalam kehidupan mereka gitu, Lik, gitu. Jadi emang kita
harus memahami dan kita berusaha sikap yang baik-baik aja gitu. Meskipun itu sangat lelah buat kita ya, Lik. Kayak capek gitu, gak sesuai dengan sikap kita ya nggak? Kadang kamu capek kan kalau misalnya ngikutin capek banget orang lain. Tapi di situ kalian juga harus paham teman-teman, ketika kamu jadi bermanfaat, itu kalian tuh harus menghilangkan semua sikap yang itu tuh kayak gak bagus. Meskipun kalian tuh kayak capek banget dengan sikap itu, tapi yakinlah Allah akan bakal membalas yang lebih baik lagi. Masya Allah banget ya guys. Jadi Helen nih ulangi hadisnya 1, 2, 3. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita review dulu nih ya. Dari awal tuh pokoknya kita tuh dalam bersabar harus yang pertama menanamkan mindset ke diri kita sendiri, dan kita tuh jangan mendengarkan omongan orang lain. Bener banget kan? Karena dengan kita mendengar omongan orang lain, kita tuh nggak bakal jadi bermanfaat. Kita bakal nurutin omongan mereka terus gitu. Terus yang kedua nih, kita bersabar dengan sikap-sikap orang lain yang berbeda-beda tentunya ya. Terus yang ketiga, niatkan karena Allah, dan setelahnya biarkan Allah yang membalas kebaikan kita menjadi bermanfaat itu. Karena bermanfaat tuh jadi pandangan orang ini bukan berarti kita tuh jadi bermanfaat pengen dipandang orang baik ya guys. Jadi bermanfaatnya tuh kita niatkan karena Allah supaya tuh orang lainnya juga tuh merasa benefitnya gitu. Jadi biar kita tuh berguna juga. Ya benar banget. Ya teman-teman, seperti itu teman-teman. Ini Helen sebelum jadi dokter. Insya Allah ada podcast selanjutnya setelah Helen jadi dokter. Ya. Amin ya Allah. Tunggu podcastnya ya teman-teman. Ya. Perjalanan hidup Helen. Dah. Kayak gitu ya Sobat IPSK TV. Gimana? Tutup nih. Sebelum penutup nih, kata-kata terakhir deh. Kita ulang lagi ya. Hadisnya. Oh ya, 1, 2, 3. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jangan lupa stay tune terus di IPSK TV karena kita masih mengeluarkan episode selanjutnya di spesial Ramadan ini. Dan jangan lupa like, comment, share dan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di pencet tombol merah sampai apa sih? Tombol cengling. Dan nyalakan loncengnya. Jangan loncengnya. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.